Sepatu ini cocok buat kalian para pelari yang memang baru pengen serius di lari atau baru mulai suka sama lari dan nyari sepatu yang enjoyable. Halo semuanya guys, ketemu lagi bersama gue Aldi Fucking Design segmen The Fucking Footwear Review, dan kali ini gue bakal nge-review sepatu running knitting dari 910 yaitu Kishiran. Kishiran ini itu udah cukup lama rilis sebenarnya. Dia rilis tahun 2002, tahun ini di bulan Januari kalau saya tidak salah. Sepatu ini di kategori everyday run kalau saya boleh analisa ya, di range mid distance up to 21 km, dan buat teman-teman yang para competitive runner juga bisa menjadikan sepatu ini menjadi sepatu buat recovery run. Sebenarnya sepatu dengan konsep serupa 910 sudah banyak rilis akhir-akhir ini gitu ya, setelah Kishiran ini. Yang pertama ada HZ Infinite, terus yang kedua itu ada Yuka Excel Rapid. Tapi jujur saya belum pernah mencoba dua sepatu tersebut. Yang saya coba hanya sepatu ini, tapi dengan spesifikasi yang saya lihat harusnya dari segi experience tidak jauh beda dengan sepatu ini, dan mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman ketika teman-teman pengen beli sepatu running knitting dari 910. Sekilas dari sisi uppernya, sepatu ini menggunakan material engineered knit. Engineered itu adalah material yang didesain khusus oleh tim desainnya 910 untuk keperluan lari, dari mulai elastisnya, teksturnya, breathability-nya, dan lain sebagainya. Untuk di bagian insole, dia menggunakan molded EVA dengan tekstur honeycomb atau hexagonal yang diklaim lebih bouncy dan dia bisa nge-reduce bobot sedikit. Dan di bagian misolnya dia menggunakan EVA dengan metode kompres yang empuk dan bouncy, dan di bagian outsole dia menggunakan TPR. Dan sepatu ini sudah saya wear test sejauh 20 km, yang jelas tidak langsung jalan 20 km dong. Saya tidak sekuat itu larinya, jadi saya 3 km, 5 km, terus 3, kurang lebih seperti itu. Total kurang lebih sudah 20 km. Dan gimana rasanya? Dan saya yakin juga teman-teman juga udah penasaran gimana sih rasanya sepatu running knitting ini dari 910, dan gue juga udah gak sabar buat review sepatu ini. So let's do this guys. Ya, seperti biasa gue bakal nge-breakdown reviewnya menjadi 5 aspek. Yang pertama itu fitting, yang kedua itu comfort, yang ketiga itu performance, yang keempat adalah desain, dan yang terakhir kelima itu adalah masalah harganya. Dan kita langsung masuk ke faktor pertama, yaitu dari segi fitting. Dari segi fitting gue kasih poin 7,5 dari 10. Untuk fitting dari midfoot sampai forefoot itu perfectly fit sesuai dengan karakter materialnya knitting. Walaupun material knittingnya tidak terlalu elastis ya, tapi dia malah ngebantu untuk lockdown si kaki gitu. Dan dari segi fitting ini sangat-sangat enak banget gitu. Nah, untuk di bagian heel dia baru agak sedikit loose, karena bisa dilihat ketika saya pegang juga dia di bagian heel dia hanya ada satu lapisan material sedikit pengeras, tapi tidak ada collar padding atau tidak ada foam padding di bagian dalam. Mungkin ketika ditambah collar atau foam padding dia bisa sedikit improve untuk dari sisi fittingnya, jadi dia lebih ngelock di bagian heel. Nah, untuk dari sizingnya good job, ini true to size, jadi saya pakai 43 dan kaki saya memang size-nya 43. Oke, itu untuk dari segi fitting. Nah, untuk dari sisi comfortnya saya kasih poin 7,5 dari 10. Jadi tadi udah sempat sekilas dibahas. Untuk si knittingnya ini karakternya itu tidak terlalu elastis, tapi malah jadi membantu dari segi lockdown di kaki, dan dia jadi membuat sepatu ini jadi lebih stabil, dan so far masih nyaman gitu. Si knittingnya ini juga lembut ketika dipegang, dan ketika bersentuhan dengan kaki juga cukup nyaman, dan ketika dipegang dari dalam dia tidak dilapis apa-apa, sehingga dia memiliki breathability atau sirkulasi yang sangat baik karena tidak dilapis apa-apa, sehingga knitting ini pori-pori tidak tertutup apa-apa, jadi tidak panas ketika digunakan. Saya juga pernah lari di siang hari, sirkulasi masih baik lah, panas bisa keluar dari sepatu ini. Terus si midsole-nya juga dia bouncy dengan hardness yang buat saya ini enjoyable banget, jadi sangat-sangat nyaman untuk digunakan para pelari yang baru menyukai lari. Mungkin note-nya ada di bagian ST plastik ini nih. ST plastik ini dia cukup tebal dan cukup stiff. Jadi untuk di bagian depan sini dia agak sedikit menajam di area sini. Dan karena tadi saya bilang si knittingnya ini dia sangat-sangat tidak dilapis apa-apa, ketika saya pakai sepatu ini saya sempat nyoba tidak menggunakan kaos kaki. Di bagian sini ketika kaki saya melipat, flex groove kan di area sini ya, si TPU ST ini atau si plastik Mika ST ini dia sedikit menekan di area punggung kaki. Nah, itu agak-agak rasanya kurang nyaman ya, dan berpotensi jadi blister gitu. Makanya untuk sepatu ini saya tidak terlalu merekomendasi untuk tidak menggunakan kaos kaki, jadi better pakai kaos kaki. Untuk di heelnya nyaman-nyaman aja
aja. Cuman kembali, kalau misalkan di bagian heelnya ada padding foam, itu bisa improve dari segi fitting juga kenyamanannya. Gitu aja sih. Poin berikutnya adalah dari segi performance, saya kasih poin 8 dari 10. Untuk midsole-nya, di sini dia Compress Eva, dia cukup konsisten dari segi bouncy-nya atau dari segi rebound-nya ketika dipakai kurang lebih 5 km. Waktu itu saya sempat pakai dengan berat badan saya yang kurang lebih 90 kg ke atas ya, berarti bukan kurang lebih ya, 90 kg lebih bukan kurang lebih. Ya, jadi si misalnya cukup konsisten, tidak gembos, jadi tidak merasakan gembos, reboundnya cukup baik. Terus upper knittingnya juga sama, dia konsisten, dia tidak terlalu loose, tidak terlalu jadi expandnya terlalu berlebihan ketika dipakai sejauh 5 km. Masih bisa nge-lock si punggung kaki dengan cukup konsisten sejauh itu gitu. Mungkin untuk kaki yang lebar, sebenarnya concernnya ada di bagian profile outsole-nya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari segi profile outsole-nya, dia memang di sini areanya profilnya cukup lebar. Tapi ketika pas ke bawah dia agak melengkung ke dalam gitu. Nah, untuk teman-teman yang kakinya lebar kayak saya, terkadang ketika misalkan merubah arah dengan spontan bermanuver lah ya, itu kan dia butuh stabilitas sepatu. Jadi sepatu tuh mungkin akan miring seperti ini, ada tingkat sudut kemiringannya. Dengan profile outsole yang dia ke dalamnya agak radius, dia seperti menggelinding gitu, seperti mudah untuk limpung ke kanan dan ke kiri. Poin berikutnya yang jadi note itu adalah TPR outsole-nya. Sebenarnya ini plus minus sih kalau untuk TPR outsole. Dari segi traksi memang dia tidak jauh lebih baik timbang rubber, tapi sebenarnya kalau ngomongin TPR dia tetap ada traksinya, better dibandingkan dengan bottom full pilot atau tidak ada rubber sama sekali, tidak ada TPR sama sekali. Dan juga advantage-nya adalah dari segi bobot gitu. Dengan menggunakan TPR, mungkin Nenten pengen sepatu ini tidak nge-reduce bobot si sepatu ini, jadi tidak terlalu berat. Makanya saya bilang ini sepatu nyaman untuk para pelari yang baru pengen serius di lari atau buat para competitive runner yang ingin mencari sepatu untuk recovery, karena ini sangat-sangat enjoyable, outsole empuk dan ringan. Oke, poin berikutnya itu dari sisi desain. Dari sisi desain saya kasih poin 8 dari 10. Nah, saya suka aksen desain si knitting ya, aksen si garis ini. Ini membuat kesan runningnya jadi lebih kental dan lebih berasa lagi dinamisnya, lebih sport, dan ini juga align sama si midsole paintingnya. Jadi midsole paintingnya oranye, terus naik ke atas dengan aksen knitting yang oranye juga gitu. Terus saya suka banget sama colorway yang barunya, yang warna putih. Saya suka banget, tapi kebetulan pakainya yang warna navy ini gitu. Nah, terus kalau untuk dari segi desain, note saya hanya di tampak belakangnya aja. Jadi kalau bisa dilihat dari tampak belakang, dia agak sedikit kosong aja sih gitu. Berbeda ketika di tampak samping, depan maupun atas gitu. Komposisinya enak, desainnya enak, tidak terlalu berlebihan, tetap elegan dan tetap eye-catching gitu. Terakhir dari segi price, gue kasih poin 8 dari 10. Harga official retail price-nya di 49, tapi tadi saya cek di beberapa marketplace atau e-commerce dijual di harga 399. Kalau teman-teman main ke toko yang menjual 910, itu juga mungkin tetap di bawah 449. Mungkin ada di 419 atau 429, tetap harganya lebih murah. Dan buat saya dengan spek sepatu seperti ini ya, uppernya engineered knitting, midsole-nya Eva Compress yang empuk, dan di bagian bawahnya ada TPR full length loh. Walaupun dia TPR, dia full length gitu. Dengan spek tersebut, buat saya ini tetap menjadi sepatu yang value deal dengan harga tersebut gitu ya. Oke, itu aja review saya untuk sepatu ini. Kita langsung masuk ke konklusinya. Poin total 39 dari 50. Sepatu ini cocok buat kalian para pelari yang memang baru pengen serius di lari atau baru mulai suka sama lari dan nyari sepatu yang enjoyable. Buat para pelari yang kompetitif, buat saya sepatu ini cocok buat kalian sekedar untuk recovery run. Recovery run-nya competitive runner kan 20 km lah dengan easy pace. Buat saya ini cukup kompetitif sepatunya jika digunakan seperti itu. Sepatunya juga true to size ya. Jadi saya pakai 43, sepatu ini 43. Jadi buat teman-teman yang mau beli online harusnya nggak ada masalah, walaupun tetap sih kalau buat sepatu performance saya lebih highly recommended buat teman-teman fitting langsung. Terus poin berikutnya, sepatunya juga cocok banget buat para kaum pelari yang males nali, karena ya kembali kan dia konstruksinya knitting. Tanpa tali pun ini bisa nge-fit ke kaki dengan enak, dengan baik banget. Tadi ini lupa gue ceritain, lupa gue highlight. Tapi itu tadi buat teman-teman yang males nali, ini salah satu opsi sepatu yang bisa teman-teman pakai. Oke, mungkin itu aja review gue untuk 910 Kishiran ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman suka video ini dan sayang sama editor saya, teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Teman-teman juga bisa follow saya di Pakin Desain sama Pak atau Pakin Sultan untuk ngobrol-ngobrol dan untuk ngasih saya rekomendasi kira-kira sepatu lari apa yang menarik untuk saya review ke depannya. Oke, always be authentic, be happy, be healthy, be yourself, be out of control. Gua Aman, and see you on the next video.